Abu Nawas bongkar mitos mandi malam yang selama ini ditakuti orang Baghdad. Suatu malam di musim panas yang lembab, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil menikmati udara malam. Tiba-tiba datanglah seorang tetangganya, seorang tabib kampung yang terkenal suka sop tahu, namanya Hakim Farhan. Wajahnya serius sekali, seperti hendak membahas perkara besar. "Wahai Abu Nawas," katanya sambil menyapu janggutnya yang panjang, "aku baru saja menegur anak muda di kampung ini karena mandi malam sebelum tidur. Itu perbuatan berbahaya. Bisa masuk angin, rematik, bahkan menyebabkan kematian mendadak." Abu Nawas tersenyum kecil. "Apakah engkau melihat sendiri orang yang mati karena mandi malam, wahai Tabib Farhan?" "Tidak, tapi itu kata orang-orang tua dulu. Air malam itu dingin, menusuk tulang. Tubuh manusia tidak diciptakan untuk diguyur air selepas matahari terbenam," jawabnya mantap. Abu Nawas lalu berdiri, masuk ke dalam rumah, dan kembali membawa seember air. "Kalau begitu," katanya sambil tersenyum, "izinkan aku membuktikan apakah air ini pembunuh atau penyelamat." Tabib Farhan mundur sedikit. "Jangan bercanda, Abu Nawas. Kau bisa celaka." Namun Abu Nawas dengan tenang menyiramkan air itu ke seluruh tubuhnya. "Lihatlah, aku masih hidup, bahkan lebih segar dari tadi." Ia tertawa kecil sambil mengeringkan diri dengan kain tipis. Tabib Farhan mendengus. "Itu karena tubuhmu kuat. Tapi tidak semua orang seberuntung dirimu. Ada ilmu kedokteran yang mengatakan bahwa air malam mengandung hawa dingin jahat." "Ah, begitu." Abu Nawas mengangguk pura-pura serius. "Boleh aku bertanya sedikit, Tabib? Kalau hawa dingin itu jahat, apakah dia punya niat?" Farhan mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" "Ya, niat. Karena kalau dia bisa menyerang orang secara sengaja, berarti dia makhluk berakal. Mungkin dia perlu diadili di pengadilan kerajaan." Beberapa orang yang lewat berhenti dan tertawa kecil. Tabib Farhan mulai gelisah, tapi Abu Nawas belum selesai. "Dan lagi, lanjutnya, jika mandi malam berbahaya karena airnya dingin, maka bagaimana dengan orang-orang di negeri utara yang mandi pagi-pagi di air es? Harusnya seluruh penduduknya sudah jadi arwah, bukan?" Orang-orang kampung mulai tertawa keras. Namun Abu Nawas tiba-tiba berbicara lebih lembut, dengan nada yang membuat semua orang diam. "Tapi aku setuju, tidak semua orang cocok mandi malam. Kalau tubuh sedang lelah, lapar, atau suhu air terlalu dingin, tentu saja bisa sakit. Tapi itu bukan karena malamnya, melainkan karena ketidakseimbangan tubuh dan airnya. Sama seperti makan terlalu banyak pun bisa membahayakan, padahal nasi tidak bersalah." Tabib Farhan mulai menunduk, tapi Abu Nawas belum puas. Ia menambahkan satu kalimat lagi yang membuat semua orang berpikir. "Kadang, kita bukan melawan penyakit, tapi melawan ketakutan yang diwariskan tanpa alasan. Orang dulu bilang mandi malam berbahaya karena zaman mereka belum ada air hangat, belum ada pengetahuan tentang suhu tubuh. Tapi sekarang kita punya ilmu. Maka, jangan jadikan mitos sebagai hukum, apalagi kalau hanya berdasarkan katanya-katanya." Tabib Farhan menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Jadi menurutmu, mandi malam tidak berbahaya?" Abu Nawas tersenyum. "Berbahaya kalau kau mandi sambil meminjam uang istrimu tanpa izin. Tapi kalau cuma mandi air hangat sebelum tidur, yang bahaya hanya rasa malasmu sendiri." Orang-orang kampung pun meledak dalam tawa. Sejak malam itu, berita tersebar di seluruh kota, Abu Nawas telah mengalahkan mitos dengan ember air dan logika. Dan konon, beberapa hari kemudian, Tabib Farhan terlihat diam-diam membeli tungku air panas, katanya, untuk meneliti lebih lanjut. Keesokan paginya, kabar tentang Abu Nawas mandi malam tanpa mati sudah menyebar ke seluruh kota. Orang-orang pasar membicarakannya sambil tertawa, dan beberapa ibu rumah tangga mulai memberanikan diri mencuci piring setelah isya tanpa merasa bersalah.
Tapi kabar itu akhirnya sampai ke telinga seorang cendekiawan terkenal dari Persia, Dr. Rahim Al-Farizi, yang kebetulan sedang berkunjung ke istana. Rahim adalah orang yang sangat logis, tapi juga sangat sombong dengan ilmunya. Ia mendengar cerita itu dan langsung berkata kepada Raja Harun Al-Rashid, "Baginda, rakyatmu akan jadi bodoh kalau membiarkan Abu Nawas menentang tradisi dan petuah orang tua. Mandi malam itu jelas berbahaya bagi sistem tubuh manusia. Aku bisa buktikan secara ilmiah." Raja yang sudah lama tahu ulah Abu Nawas hanya tersenyum, "Kalau begitu, buktikanlah. Tapi kau juga harus bersedia mendengar pembelaan Abu Nawas sendiri." Sore itu, di hadapan para penasehat dan tabib istana, dua sosok yang terkenal cerdas berdiri berhadapan. Rahim membawa gulungan kertas berisi teori panjang, sementara Abu Nawas hanya membawa sebatang lilin, satu gayung air, dan sebuah cermin kecil. Rahim mulai berpidato panjang lebar. Menurut ilmu keseimbangan tubuh, suhu dingin di malam hari menyebabkan pembuluh darah menyempit. Air yang dingin mempercepat penurunan suhu inti tubuh. Karena itu, mandi malam adalah kesalahan besar bagi kesehatan manusia. Orang-orang bertepuk tangan. Raja mengangguk pelan. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum, menyalakan lilin kecilnya, lalu berkata tenang, "Wahai Dr. Rahim, boleh aku bertanya? Kalau air dingin itu berbahaya karena membuat tubuh dingin, mengapa orang yang demam justru disarankan dikompres air dingin untuk menurunkan panasnya? Apakah kau ingin membunuh mereka juga?" Ruangan mendadak hening. Rahim terdiam sebentar, lalu menjawab terbata, "Itu, beda kasus. Itu pengobatan sementara." Jadi air yang sama bisa berbahaya dan bisa menyembuhkan, tergantung bagaimana kita menggunakannya, tanya Abu Nawas lembut sambil menatap lilin yang menyala. "Maka yang berbahaya bukan airnya, tapi ketidaktahuan manusianya, bukan?" Orang-orang mulai berbisik, mengangguk-angguk. Rahim mencoba bangkit lagi, tapi air malam membawa udara lembab yang bisa mengundang penyakit paru-paru. Abu Nawas tersenyum dan menaruh lilin di depan cermin kecil. "Lihatlah, doktor. Api di lilin ini panas, tapi bayangannya di cermin dingin. Apakah berarti pantulan itu bisa membakar?" "Tidak, tentu saja tidak." "Begitu pula dengan udara malam," jawab Abu Nawas cepat. "Yang dingin hanyalah sensasinya, bukan ancamannya. Kalau tubuhmu dijaga, makan cukup, dan mandi dengan air hangat, apa bahayanya? Bahkan bisa tidur lebih nyenyak. Tapi kalau kau makan sambil marah, atau mandi sambil takut, itulah penyakit sebenarnya, ketidakseimbangan antara pikiran dan tubuh." Raja Harun menahan senyum. Para penasehat berbisik kagum. Tapi Rahim belum menyerah. "Tapi bagaimana dengan kata orang tua? Mereka sudah hidup ribuan tahun dengan pengalaman itu. Masa semua salah?" Abu Nawas tertawa kecil. "Justru itu masalahnya, wahai doktor. Orang dulu tidak salah, tapi cara kita menafsirkan ucapan mereka yang keliru. Mereka berkata jangan mandi malam karena dulu airnya dingin, tanpa pemanas, dan rumah penuh angin. Sekarang kita punya tungku, punya ilmu, punya pilihan. Kalau semua nasihat lama harus dipatuhi tanpa akal, maka kita harus kembali naik unta ke pasar, bukan?" Raja tak tahan lagi, tertawa terbahak. "Abu Nawas, kau benar-benar membuat ilmu terasa hidup. Rahim, aku harap mulai malam ini, engkau boleh mandi kapanpun kau mau, asalkan tidak mandi di air sumur istana tanpa izin." Semua orang tertawa. Tapi Rahim hanya menunduk, malu sekaligus kagum. Malam itu, Abu Nawas berjalan pulang sambil menatap langit. Di tangannya, cermin kecil masih memantulkan cahaya bintang. Ia bergumam, kadang yang berbahaya bukan malamnya, bukan airnya, tapi pikiran yang menolak untuk belajar ulang. Dan sejak hari itu, orang-orang di Baghdad punya pepatah baru. Jika ilmu berhenti di kata, katanya, maka akal berhenti di pintu kebodohan. Keesokan harinya, di pasar Baghdad, orang-orang masih membicarakan perdebatan Abu Nawas dan Dr. Rahim.
Sebagian percaya Abu Nawas benar, sebagian lagi bersikeras bahwa mandi malam tetap pantang dilakukan. Hingga seorang pedagang kain bernama Umar ikut menyahut lantang di tengah keramaian, "Kalau mandi malam tak berbahaya, mengapa istriku selalu menggigil setelah mandi sebelum tidur? Itu jelas pertanda air malam beracun." Abu Nawas yang kebetulan lewat mendengar keributan itu, berhenti dan bertanya santai, "Apakah istrimu mandi dengan air atau dengan rasa marah?" Orang-orang tertawa, tapi Umar serius menjawab, "Tentu dengan air, Abu Nawas. Kau pikir aku tidak tahu bedanya?" Abu Nawas menatapnya dengan pandangan jenaka. "Aku tidak meragukan airnya, tapi aku curiga pada suasana hatinya. Coba ingat, apakah ia mandi karena ingin segar, atau karena kesal menunggu kau pulang dari kedai kopi?" Suasana pasar meledak dalam tawa. Umar menunduk malu, sementara Abu Nawas menepuk bahunya. "Tubuh manusia itu seperti bejana, Umar. Kalau bejananya panas oleh amarah lalu disiram air dingin, tentu saja pecah. Tapi kalau jiwanya tenang, air malam pun jadi penenang." Di antara kerumunan, seorang anak muda penasaran bertanya, "Jadi mandi malam boleh, Abu Nawas?" "Boleh, asal tahu caranya," jawabnya. "Jangan saat lapar, jangan ketika tubuh menggigil, dan jangan mandi dengan pikiran yang kacau. Kalau ingin segar, gunakan air hangat, keringkan badan sebelum tidur, dan ucapkan doa. Mandi itu bukan sekadar membersihkan tubuh, tapi juga membersihkan hati." Seorang penjual rempah menimpali, "Lalu mengapa banyak orang yang habis mandi malam jadi batuk?" Abu Nawas tersenyum, menatap para pedagang satu persatu, lalu berkata, "Karena mereka mengira air yang menyebabkan batuk, padahal yang membuatnya sakit adalah kebiasaan buruk yang disalahkan pada air. Mereka lupa makan, kurang tidur, dan sibuk memfitnah malam." Kata-katanya membuat pasar mendadak hening, lalu disusul gelak tawa yang panjang. Tapi di antara tawa itu, beberapa orang mulai berpikir. Mereka sadar bahwa selama ini banyak kebiasaan diwariskan tanpa alasan yang benar-benar mereka pahami. Sore menjelang, Abu Nawas mampir ke tepi sungai kecil tempat anak-anak bermain air. Salah satu anak kecil bertanya polos, "Abu Nawas, kalau mandi malam tak apa, berarti boleh juga mandi tengah malam?" "Boleh," jawabnya sambil tersenyum. "Asal tidak mengganggu orang tidur dan tidak berisik seperti kodok." Anak-anak tertawa terpingkal-pingkal, sementara Abu Nawas menatap air sungai yang memantulkan langit jingga. Ia lalu berkata pelan seolah berbicara pada dirinya sendiri, "Aneh ya, manusia begitu takut pada malam, padahal Tuhan menciptakannya untuk istirahat, bukan untuk ditakuti. Bahkan air malam pun bisa jadi rahmat, kalau hati kita tidak penuh prasangka." Beberapa warga yang mendengar ucapannya hanya terdiam. Kata-kata itu terasa sederhana, tapi seperti menyentuh bagian terdalam dari logika dan hati mereka. Sejak hari itu, semakin banyak warga Baghdad yang mulai menimbang ulang apa yang dulu mereka anggap mutlak. Mereka belajar memisahkan antara petuah bijak dan mitos yang lahir dari ketakutan. Dan konon, di beberapa rumah di sudut kota, mulai terdengar suara air di malam hari, bukan karena orang melanggar nasihat leluhur, tapi karena mereka akhirnya berani berpikir dengan akalnya sendiri, setelah mendengar Abu Nawas menertawakan ketakutan dengan kebijaksanaan yang menyejukkan, seperti air itu sendiri. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang kebiasaan baru warga Baghdad sampai juga ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Ia mendengar bahwa rakyatnya kini gemar mandi malam setelah terinspirasi oleh ucapan Abu Nawas. Beberapa pejabat istana mulai khawatir. "Baginda," kata salah satu penasihat, "rakyat terlalu percaya pada Abu Nawas. Kalau besok ia bilang tidur di atap rumah membuat awet muda, bisa-bisa semua orang memanjat genteng." Raja tersenyum kecil, lalu memerintahkan pengawal memanggil Abu Nawas. Ketika ia tiba di istana, Raja langsung bertanya, "Abu Nawas, benarkah karena ucapanmu kini seluruh Baghdad mandi malam?" Abu Nawas tertawa pelan. "Kalau benar begitu, berarti mereka sudah mulai berpikir sendiri, Baginda. Aku tidak menyuruh mereka mandi,
hanya menyuruh mereka berhenti takut. Raja mengangguk. Tapi para tabib gelisah. Mereka bilang kalau rakyat terlalu sering mandi malam, mereka bisa jatuh sakit. Apa pendapatmu? Abu Nawas menatap raja dengan senyum licik. Kalau benar begitu, biarkan saja para tabib itu bekerja lebih giat. Dengan begitu, ekonomi kerajaan akan berputar lebih cepat. Raja tak kuasa menahan tawa. Kau ini benar-benar lidahmu lebih tajam dari pedang. Namun setelah tawa mereda, Abu Nawas berbicara dengan nada lembut. Baginda, aku tidak sedang melawan para tabib, tidak pula ingin membalikkan tradisi. Aku hanya ingin rakyat tidak memelihara ketakutan. Sebab, jika akal mereka dikurung oleh mitos, maka tubuh mereka akan sakit bahkan tanpa air, tanpa sebab. Raja terdiam cukup lama, lalu berdiri dan berjalan ke arah jendela istana yang menghadap sungai Tigris. Udara malam terasa sejuk. Kau benar, Abu Nawas. Orang yang takut berpikir lebih berbahaya daripada orang yang salah mandi. Abu Nawas tersenyum, lalu menunduk hormat. Air bisa membuat orang segar, tapi juga bisa menenggelamkan. Bedanya ada di cara kita memperlakukannya. Begitu pula dengan pengetahuan. Raja memandangnya lekat-lekat, lalu tertawa ringan. Baiklah, mulai malam ini, aku akan mandi sebelum tidur. Tapi hanya jika airnya tidak sedingin pandangan permaisuri saat aku lupa ulang tahunnya. Seluruh ruang istana meledak dengan tawa. Ketika malam turun, Abu Nawas berjalan pulang melewati lorong-lorong kota yang sunyi. Dari beberapa rumah terdengar suara air menetes, ada yang mencuci wajah, ada yang mandi sebelum beristirahat. Udara malam yang dulu dianggap berbahaya kini terasa menenangkan. Ia menatap ke langit, lalu berbisik pelan, manusia bukan diciptakan untuk takut pada malam, tapi untuk belajar darinya. Gelap itu bukan ancaman, hanya cara Tuhan mengingatkan kita untuk menyalakan cahaya di kepala. Dan di tengah kota Baghdad yang mulai tenang, suara azan malam terdengar samar, bersahut dengan gemericik air. Tidak ada yang mematikan, tidak ada yang menakutkan, hanya keseimbangan yang akhirnya dipahami. Abu Nawas bongkar mitos mandi malam yang selama ini ditakuti orang Baghdad. Suatu malam di musim panas yang lembab, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil menikmati udara malam. Tiba-tiba datanglah seorang tetangganya, seorang tabib kampung yang terkenal suka sop tahu, namanya Hakim Farhan. Wajahnya serius sekali, seperti hendak membahas perkara besar. Wahai Abu Nawas, katanya sambil menyapu janggutnya yang panjang, aku baru saja menegur anak muda di kampung ini karena mandi malam sebelum tidur. Itu perbuatan berbahaya. Bisa masuk angin, rematik, bahkan menyebabkan kematian mendadak. Abu Nawas tersenyum kecil. Apakah engkau melihat sendiri orang yang mati karena mandi malam, wahai tabib Farhan? Tidak, tapi itu kata orang-orang tua dulu. Air malam itu dingin, menusuk tulang. Tubuh manusia tidak diciptakan untuk diguyur air selepas matahari terbenam, jawabnya mantap. Abu Nawas lalu berdiri, masuk ke dalam rumah, dan kembali membawa seember air. Kalau begitu, katanya sambil tersenyum, izinkan aku membuktikan apakah air ini pembunuh atau penyelamat. Tabib Farhan mundur sedikit. Jangan bercanda, Abu Nawas. Kau bisa celaka. Namun Abu Nawas dengan tenang menyiramkan air itu ke seluruh tubuhnya. Lihatlah, aku masih hidup, bahkan lebih segar dari tadi. Ia tertawa kecil sambil mengeringkan diri dengan kain tipis. Tabib Farhan mendengus. Itu karena tubuhmu kuat. Tapi tidak semua orang seberuntung dirimu. Ada ilmu kedokteran yang mengatakan bahwa air malam mengandung hawa dingin jahat. Ah, begitu. Abu Nawas mengangguk pura-pura serius. Boleh aku bertanya sedikit, tabib? Kalau hawa dingin itu jahat, apakah dia punya niat? Farhan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Ya, niat. Karena kalau dia bisa menyerang orang secara sengaja, berarti dia makhluk berakal. Mungkin dia perlu diadili di pengadilan kerajaan. Beberapa orang yang lewat berhenti dan tertawa kecil.
Tabib Farhan mulai gelisah, tapi Abu Nawas belum selesai. Dan lagi, lanjutnya, jika mandi malam berbahaya karena airnya dingin, maka bagaimana dengan orang-orang di negeri utara yang mandi pagi-pagi di air es? Harusnya seluruh penduduknya sudah jadi arwah, bukan? Orang-orang kampung mulai tertawa keras. Namun Abu Nawas tiba-tiba berbicara lebih lembut, dengan nada yang membuat semua orang diam. Tapi aku setuju, tidak semua orang cocok mandi malam. Kalau tubuh sedang lelah, lapar, atau suhu air terlalu dingin, tentu saja bisa sakit. Tapi itu bukan karena malamnya, melainkan karena ketidakseimbangan tubuh dan airnya. Sama seperti makan terlalu banyak pun bisa membahayakan, padahal nasi tidak bersalah. Tabib Farhan mulai menunduk, tapi Abu Nawas belum puas. Ia menambahkan satu kalimat lagi yang membuat semua orang berpikir. Kadang, kita bukan melawan penyakit, tapi melawan ketakutan yang diwariskan tanpa alasan. Orang dulu bilang mandi malam berbahaya karena zaman mereka belum ada air hangat, belum ada pengetahuan tentang suhu tubuh. Tapi sekarang kita punya ilmu. Maka, jangan jadikan mitos sebagai hukum, apalagi kalau hanya berdasarkan katanya-katanya. Tabib Farhan menarik napas panjang, lalu berkata lirih, jadi menurutmu, mandi malam tidak berbahaya? Abu Nawas tersenyum. Berbahaya kalau kau mandi sambil meminjam uang istrimu tanpa izin. Tapi kalau cuma mandi air hangat sebelum tidur, yang bahaya hanya rasa malasmu sendiri. Orang-orang kampung pun meledak dalam tawa. Sejak malam itu, berita tersebar di seluruh kota, Abu Nawas telah mengalahkan mitos dengan ember air dan logika. Dan konon, beberapa hari kemudian, Tabib Farhan terlihat diam-diam membeli tungku air panas, katanya, untuk meneliti lebih lanjut. Keesokan paginya, kabar tentang Abu Nawas mandi malam tanpa mati, sudah menyebar ke seluruh kota. Orang-orang pasar membicarakannya sambil tertawa, dan beberapa ibu rumah tangga mulai memberanikan diri mencuci piring setelah isya tanpa merasa bersalah. Tapi kabar itu akhirnya sampai ke telinga seorang cendekiawan terkenal dari Persia, Dr. Rahim Al-Farizi, yang kebetulan sedang berkunjung ke istana. Rahim adalah orang yang sangat logis, tapi juga sangat sombong dengan ilmunya. Ia mendengar cerita itu dan langsung berkata kepada Raja Harun Al-Rashid, Baginda, rakyatmu akan jadi bodoh kalau membiarkan Abu Nawas menentang tradisi dan petuah orang tua. Mandi malam itu jelas berbahaya bagi sistem tubuh manusia. Aku bisa buktikan secara ilmiah. Raja yang sudah lama tahu ulah Abu Nawas hanya tersenyum, kalau begitu, buktikanlah. Tapi kau juga harus bersedia mendengar pembelaan Abu Nawas sendiri. Sore itu, di hadapan para penasehat dan tabib istana, dua sosok yang terkenal cerdas berdiri berhadapan. Rahim membawa gulungan kertas berisi teori panjang, sementara Abu Nawas hanya membawa sebatang lilin, satu gayung air, dan sebuah cermin kecil. Rahim mulai berpidato panjang lebar. Menurut ilmu keseimbangan tubuh, suhu dingin di malam hari menyebabkan pembuluh darah menyempit. Air yang dingin mempercepat penurunan suhu inti tubuh. Karena itu, mandi malam adalah kesalahan besar bagi kesehatan manusia. Orang-orang bertepuk tangan. Raja mengangguk pelan. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum, menyalakan lilin kecilnya, lalu berkata tenang, wahai Dr. Rahim, boleh aku bertanya? Kalau air dingin itu berbahaya karena membuat tubuh dingin, mengapa orang yang demam justru disarankan dikompres air dingin untuk menurunkan panasnya? Apakah kau ingin membunuh mereka juga? Ruangan mendadak hening. Rahim terdiam sebentar, lalu menjawab terbata, itu, beda kasus. Itu pengobatan sementara. Jadi air yang sama bisa berbahaya dan bisa menyembuhkan, tergantung bagaimana kita menggunakannya, tanya Abu Nawas lembut sambil menatap lilin yang menyala. Maka yang berbahaya bukan airnya, tapi ketidaktahuan manusianya, bukan. Orang-orang mulai berbisik, mengangguk-angguk. Rahim mencoba bangkit lagi, tapi, air malam membawa udara lembab yang bisa mengundang penyakit paru-paru. Abu Nawas tersenyum dan menaruh lilin di depan cermin kecil.
Lihatlah, doktor. Api di lilin ini panas, tapi bayangannya di cermin dingin. Apakah berarti pantulan itu bisa membakar? Tidak, tentu saja tidak. Begitu pula dengan udara malam, jawab Abu Nawas cepat. Yang dingin hanyalah sensasinya, bukan ancamannya. Kalau tubuhmu dijaga, makan cukup, dan mandi dengan air hangat, apa bahayanya? Bahkan bisa tidur lebih nyenyak. Tapi kalau kau makan sambil marah, atau mandi sambil takut, itulah penyakit sebenarnya, ketidakseimbangan antara pikiran dan tubuh. Raja Harun menahan senyum. Para penasehat berbisik kagum. Tapi Rahim belum menyerah. Tapi bagaimana dengan kata orang tua? Mereka sudah hidup ribuan tahun dengan pengalaman itu. Masa semua salah? Abu Nawas tertawa kecil. Justru itu masalahnya, wahai doktor. Orang dulu tidak salah, tapi cara kita menafsirkan ucapan mereka yang keliru. Mereka berkata jangan mandi malam karena dulu airnya dingin, tanpa pemanas, dan rumah penuh angin. Sekarang kita punya tungku, punya ilmu, punya pilihan. Kalau semua nasihat lama harus dipatuhi tanpa akal, maka kita harus kembali naik unta ke pasar, bukan? Raja tak tahan lagi, tertawa terbahak. Abu Nawas, kau benar-benar membuat ilmu terasa hidup. Rahim, aku harap mulai malam ini, engkau boleh mandi kapanpun kau mau, asalkan tidak mandi di air sumur istana tanpa izin. Semua orang tertawa. Tapi Rahim hanya menunduk, malu sekaligus kagum. Malam itu, Abu Nawas berjalan pulang sambil menatap langit. Di tangannya, cermin kecil masih memantulkan cahaya bintang. Ia bergumam, kadang yang berbahaya bukan malamnya, bukan airnya, tapi pikiran yang menolak untuk belajar ulang. Dan sejak hari itu, orang-orang di Baghdad punya pepatah baru. Jika ilmu berhenti di kata, katanya, maka akal berhenti di pintu kebodohan. Keesokan harinya, di pasar Baghdad, orang-orang masih membicarakan perdebatan Abu Nawas dan Dr. Rahim. Sebagian percaya Abu Nawas benar, sebagian lagi bersikeras bahwa mandi malam tetap pantang dilakukan. Hingga seorang pedagang kain bernama Umar ikut menyahut lantang di tengah keramaian, kalau mandi malam tak berbahaya, mengapa istriku selalu menggigil setelah mandi sebelum tidur? Itu jelas pertanda air malam beracun. Abu Nawas yang kebetulan lewat mendengar keributan itu, berhenti dan bertanya santai, apakah istrimu mandi dengan air atau dengan rasa marah? Orang-orang tertawa, tapi Umar serius menjawab, tentu dengan air, Abu Nawas. Kau pikir aku tidak tahu bedanya? Abu Nawas menatapnya dengan pandangan jenaka. Aku tidak meragukan airnya, tapi aku curiga pada suasana hatinya. Coba ingat, apakah ia mandi karena ingin segar, atau karena kesal menunggu kau pulang dari kedai kopi? Suasana pasar meledak dalam tawa, Umar menunduk malu, sementara Abu Nawas menepuk bahunya. Tubuh manusia itu seperti bejana, Umar. Kalau bejananya panas oleh amarah lalu disiram air dingin, tentu saja pecah. Tapi kalau jiwanya tenang, air malam pun jadi penenang. Di antara kerumunan, seorang anak muda penasaran bertanya, jadi mandi malam boleh, Abu Nawas? Boleh, asal tahu caranya, jawabnya. Jangan saat lapar, jangan ketika tubuh menggigil, dan jangan mandi dengan pikiran yang kacau. Kalau ingin segar, gunakan air hangat, keringkan badan sebelum tidur, dan ucapkan doa. Mandi itu bukan sekadar membersihkan tubuh, tapi juga membersihkan hati. Seorang penjual rempah menimpali, lalu mengapa banyak orang yang habis mandi malam jadi batuk? Abu Nawas tersenyum, menatap para pedagang satu persatu, lalu berkata, karena mereka mengira air yang menyebabkan batuk, padahal yang membuatnya sakit adalah kebiasaan buruk yang disalahkan pada air. Mereka lupa makan, kurang tidur, dan sibuk memfitnah malam. Kata-katanya membuat pasar mendadak hening, lalu disusul gelak tawa yang panjang. Tapi di antara tawa itu, beberapa orang mulai berpikir. Mereka sadar bahwa selama ini banyak kebiasaan diwariskan tanpa alasan yang benar-benar mereka pahami. Sore menjelang,
Abu Nawas mampir ke tepi sungai kecil tempat anak-anak bermain air. Salah satu anak kecil bertanya polos, "Abu Nawas, kalau mandi malam tak apa, berarti boleh juga mandi tengah malam?" "Boleh," jawabnya sambil tersenyum. "Asal tidak mengganggu orang tidur dan tidak berisik seperti kodok." Anak-anak tertawa terpingkal-pingkal, sementara Abu Nawas menatap air sungai yang memantulkan langit jingga. Ia lalu berkata pelan seolah berbicara pada dirinya sendiri, "Aneh ya, manusia begitu takut pada malam, padahal Tuhan menciptakannya untuk istirahat, bukan untuk ditakuti. Bahkan air malam pun bisa jadi rahmat, kalau hati kita tidak penuh prasangka." Beberapa warga yang mendengar ucapannya hanya terdiam. Kata-kata itu terasa sederhana, tapi seperti menyentuh bagian terdalam dari logika dan hati mereka. Sejak hari itu, semakin banyak warga Baghdad yang mulai menimbang ulang apa yang dulu mereka anggap mutlak. Mereka belajar memisahkan antara petuah bijak dan mitos yang lahir dari ketakutan. Dan konon, di beberapa rumah di sudut kota, mulai terdengar suara air di malam hari, bukan karena orang melanggar nasihat leluhur, tapi karena mereka akhirnya berani berpikir dengan akalnya sendiri, setelah mendengar Abu Nawas menertawakan ketakutan dengan kebijaksanaan yang menyejukkan, seperti air itu sendiri. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang kebiasaan baru warga Baghdad sampai juga ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Ia mendengar bahwa rakyatnya kini gemar mandi malam setelah terinspirasi oleh ucapan Abu Nawas. Beberapa pejabat istana mulai khawatir. "Baginda," kata salah satu penasihat, "rakyat terlalu percaya pada Abu Nawas. Kalau besok ia bilang tidur di atap rumah membuat awet muda, bisa-bisa semua orang memanjat genteng." Raja tersenyum kecil, lalu memerintahkan pengawal memanggil Abu Nawas. Ketika ia tiba di istana, Raja langsung bertanya, "Abu Nawas, benarkah karena ucapanmu kini seluruh Baghdad mandi malam?" Abu Nawas tertawa pelan. "Kalau benar begitu, berarti mereka sudah mulai berpikir sendiri, Baginda. Aku tidak menyuruh mereka mandi, hanya menyuruh mereka berhenti takut." Raja mengangguk. Tapi para tabib gelisah. Mereka bilang kalau rakyat terlalu sering mandi malam, mereka bisa jatuh sakit. "Apa pendapatmu?" Abu Nawas menatap Raja dengan senyum licik. "Kalau benar begitu, biarkan saja para tabib itu bekerja lebih giat. Dengan begitu, ekonomi kerajaan akan berputar lebih cepat." Raja tak kuasa menahan tawa. "Kau ini benar-benar lidahmu lebih tajam dari pedang." Namun setelah tawa mereda, Abu Nawas berbicara dengan nada lembut. "Baginda, aku tidak sedang melawan para tabib, tidak pula ingin membalikkan tradisi. Aku hanya ingin rakyat tidak memelihara ketakutan. Sebab, jika akal mereka dikurung oleh mitos, maka tubuh mereka akan sakit bahkan tanpa air, tanpa sebab." Raja terdiam cukup lama, lalu berdiri dan berjalan ke arah jendela istana yang menghadap sungai Tigris. Udara malam terasa sejuk. "Kau benar, Abu Nawas. Orang yang takut berpikir lebih berbahaya daripada orang yang salah mandi." Abu Nawas tersenyum, lalu menunduk hormat. "Air bisa membuat orang segar, tapi juga bisa menenggelamkan. Bedanya ada di cara kita memperlakukannya. Begitu pula dengan pengetahuan." Raja memandangnya lekat-lekat, lalu tertawa ringan. "Baiklah, mulai malam ini, aku akan mandi sebelum tidur. Tapi hanya jika airnya tidak sedingin pandangan permaisuri saat aku lupa ulang tahunnya." Seluruh ruang istana meledak dengan tawa. Ketika malam turun, Abu Nawas berjalan pulang melewati lorong-lorong kota yang sunyi. Dari beberapa rumah terdengar suara air menetes, ada yang mencuci wajah, ada yang mandi sebelum beristirahat. Udara malam yang dulu dianggap berbahaya kini terasa menenangkan. Ia menatap ke langit, lalu berbisik pelan, "Manusia bukan diciptakan untuk takut pada malam, tapi untuk belajar darinya. Gelap itu bukan ancaman, hanya cara Tuhan mengingatkan kita untuk menyalakan cahaya di kepala." Dan di tengah kota Baghdad yang mulai tenang, suara azan malam terdengar samar, bersahut dengan gemericik air. Tidak ada yang mematikan, tidak ada yang menakutkan,
hanya keseimbangan yang akhirnya dipahami. Abu Nawas bongkar mitos mandi malam yang selama ini ditakuti orang Baghdad. Suatu malam di musim panas yang lembab, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil menikmati udara malam. Tiba-tiba datanglah seorang tetangganya, seorang tabib kampung yang terkenal suka sop tahu, namanya Hakim Farhan. Wajahnya serius sekali, seperti hendak membahas perkara besar. "Wahai Abu Nawas," katanya sambil menyapu janggutnya yang panjang, "aku baru saja menegur anak muda di kampung ini karena mandi malam sebelum tidur. Itu perbuatan berbahaya. Bisa masuk angin, rematik, bahkan menyebabkan kematian mendadak." Abu Nawas tersenyum kecil. "Apakah engkau melihat sendiri orang yang mati karena mandi malam, wahai Tabib Farhan?" "Tidak, tapi itu kata orang-orang tua dulu. Air malam itu dingin, menusuk tulang. Tubuh manusia tidak diciptakan untuk diguyur air selepas matahari terbenam," jawabnya mantap. Abu Nawas lalu berdiri, masuk ke dalam rumah, dan kembali membawa seember air. "Kalau begitu," katanya sambil tersenyum, "izinkan aku membuktikan apakah air ini pembunuh atau penyelamat." Tabib Farhan mundur sedikit. "Jangan bercanda, Abu Nawas. Kau bisa celaka." Namun Abu Nawas dengan tenang menyiramkan air itu ke seluruh tubuhnya. "Lihatlah, aku masih hidup, bahkan lebih segar dari tadi." Ia tertawa kecil sambil mengeringkan diri dengan kain tipis. Tabib Farhan mendengus. "Itu karena tubuhmu kuat. Tapi tidak semua orang seberuntung dirimu. Ada ilmu kedokteran yang mengatakan bahwa air malam mengandung hawa dingin jahat." "Ah, begitu." Abu Nawas mengangguk pura-pura serius. "Boleh aku bertanya sedikit, Tabib? Kalau hawa dingin itu jahat, apakah dia punya niat?" Farhan mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" "Ya, niat. Karena kalau dia bisa menyerang orang secara sengaja, berarti dia makhluk berakal. Mungkin dia perlu diadili di pengadilan kerajaan." Beberapa orang yang lewat berhenti dan tertawa kecil. Tabib Farhan mulai gelisah, tapi Abu Nawas belum selesai. "Dan lagi, lanjutnya, jika mandi malam berbahaya karena airnya dingin, maka bagaimana dengan orang-orang di negeri utara yang mandi pagi-pagi di air es? Harusnya seluruh penduduknya sudah jadi arwah, bukan?" Orang-orang kampung mulai tertawa keras. Namun Abu Nawas tiba-tiba berbicara lebih lembut, dengan nada yang membuat semua orang diam. "Tapi aku setuju, tidak semua orang cocok mandi malam. Kalau tubuh sedang lelah, lapar, atau suhu air terlalu dingin, tentu saja bisa sakit. Tapi itu bukan karena malamnya, melainkan karena ketidakseimbangan tubuh dan airnya. Sama seperti makan terlalu banyak pun bisa membahayakan, padahal nasi tidak bersalah." Tabib Farhan mulai menunduk, tapi Abu Nawas belum puas. Ia menambahkan satu kalimat lagi yang membuat semua orang berpikir. "Kadang, kita bukan melawan penyakit, tapi melawan ketakutan yang diwariskan tanpa alasan. Orang dulu bilang mandi malam berbahaya karena zaman mereka belum ada air hangat, belum ada pengetahuan tentang suhu tubuh. Tapi sekarang kita punya ilmu. Maka, jangan jadikan mitos sebagai hukum, apalagi kalau hanya berdasarkan katanya-katanya." Tabib Farhan menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Jadi menurutmu, mandi malam tidak berbahaya?" Abu Nawas tersenyum. "Berbahaya kalau kau mandi sambil meminjam uang istrimu tanpa izin. Tapi kalau cuma mandi air hangat sebelum tidur, yang bahaya hanya rasa malasmu sendiri." Orang-orang kampung pun meledak dalam tawa. Sejak malam itu, berita tersebar di seluruh kota, Abu Nawas telah mengalahkan mitos dengan ember air dan logika. Dan konon, beberapa hari kemudian, Tabib Farhan terlihat diam-diam membeli tungku air panas, katanya, untuk meneliti lebih lanjut. Keesokan paginya, kabar tentang Abu Nawas mandi malam tanpa mati sudah menyebar ke seluruh kota. Orang-orang pasar membicarakannya sambil tertawa, dan beberapa ibu rumah tangga mulai memberanikan diri mencuci piring setelah isya tanpa merasa bersalah.
Tapi kabar itu akhirnya sampai ke telinga seorang cendekiawan terkenal dari Persia, Dr. Rahim Al-Farizi, yang kebetulan sedang berkunjung ke istana. Rahim adalah orang yang sangat logis, tapi juga sangat sombong dengan ilmunya. Ia mendengar cerita itu dan langsung berkata kepada Raja Harun Al-Rashid, "Baginda, rakyatmu akan jadi bodoh kalau membiarkan Abu Nawas menentang tradisi dan petuah orang tua. Mandi malam itu jelas berbahaya bagi sistem tubuh manusia. Aku bisa buktikan secara ilmiah." Raja yang sudah lama tahu ulah Abu Nawas hanya tersenyum, "Kalau begitu, buktikanlah. Tapi kau juga harus bersedia mendengar pembelaan Abu Nawas sendiri." Sore itu, di hadapan para penasehat dan tabib istana, dua sosok yang terkenal cerdas berdiri berhadapan. Rahim membawa gulungan kertas berisi teori panjang, sementara Abu Nawas hanya membawa sebatang lilin, satu gayung air, dan sebuah cermin kecil. Rahim mulai berpidato panjang lebar. Menurut ilmu keseimbangan tubuh, suhu dingin di malam hari menyebabkan pembuluh darah menyempit. Air yang dingin mempercepat penurunan suhu inti tubuh. Karena itu, mandi malam adalah kesalahan besar bagi kesehatan manusia. Orang-orang bertepuk tangan. Raja mengangguk pelan. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum, menyalakan lilin kecilnya, lalu berkata tenang, "Wahai Dr. Rahim, boleh aku bertanya? Kalau air dingin itu berbahaya karena membuat tubuh dingin, mengapa orang yang demam justru disarankan dikompres air dingin untuk menurunkan panasnya? Apakah kau ingin membunuh mereka juga?" Ruangan mendadak hening. Rahim terdiam sebentar, lalu menjawab terbata, "Itu, beda kasus. Itu pengobatan sementara." "Ah, jadi air yang sama bisa berbahaya dan bisa menyembuhkan, tergantung bagaimana kita menggunakannya?" tanya Abu Nawas lembut sambil menatap lilin yang menyala. "Maka yang berbahaya bukan airnya, tapi ketidaktahuan manusianya, bukan?" Orang-orang mulai berbisik, mengangguk-angguk. Rahim mencoba bangkit lagi, tapi air malam membawa udara lembab yang bisa mengundang penyakit paru-paru. Abu Nawas tersenyum dan menaruh lilin di depan cermin kecil. "Lihatlah, doktor. Api di lilin ini panas, tapi bayangannya di cermin dingin. Apakah berarti pantulan itu bisa membakar?" "Tidak, tentu saja tidak." "Begitu pula dengan udara malam," jawab Abu Nawas cepat. "Yang dingin hanyalah sensasinya, bukan ancamannya. Kalau tubuhmu dijaga, makan cukup, dan mandi dengan air hangat, apa bahayanya? Bahkan bisa tidur lebih nyenyak. Tapi kalau kau makan sambil marah, atau mandi sambil takut, itulah penyakit sebenarnya, ketidakseimbangan antara pikiran dan tubuh." Raja Harun menahan senyum. Para penasehat berbisik kagum. Tapi Rahim belum menyerah. "Tapi bagaimana dengan kata orang tua? Mereka sudah hidup ribuan tahun dengan pengalaman itu. Masa semua salah?" Abu Nawas tertawa kecil. "Justru itu masalahnya, wahai doktor. Orang dulu tidak salah, tapi cara kita menafsirkan ucapan mereka yang keliru. Mereka berkata jangan mandi malam karena dulu airnya dingin, tanpa pemanas, dan rumah penuh angin. Sekarang kita punya tungku, punya ilmu, punya pilihan. Kalau semua nasihat lama harus dipatuhi tanpa akal, maka kita harus kembali naik unta ke pasar, bukan?" Raja tak tahan lagi, tertawa terbahak. "Abu Nawas, kau benar-benar membuat ilmu terasa hidup. Rahim, aku harap mulai malam ini, engkau boleh mandi kapanpun kau mau, asalkan tidak mandi di air sumur istana tanpa izin." Semua orang tertawa. Tapi Rahim hanya menunduk, malu sekaligus kagum. Malam itu, Abu Nawas berjalan pulang sambil menatap langit. Di tangannya, cermin kecil masih memantulkan cahaya bintang. Ia bergumam, kadang yang berbahaya bukan malamnya, bukan airnya, tapi pikiran yang menolak untuk belajar ulang. Dan sejak hari itu, orang-orang di Baghdad punya pepatah baru. Jika ilmu berhenti di kata, katanya, maka akal berhenti di pintu kebodohan. Keesokan harinya, di pasar Baghdad, orang-orang masih membicarakan perdebatan Abu Nawas dan Dr. Rahim.
Sebagian percaya Abu Nawas benar, sebagian lagi bersikeras bahwa mandi malam tetap pantang dilakukan. Hingga seorang pedagang kain bernama Umar ikut menyahut lantang di tengah keramaian, "Kalau mandi malam tak berbahaya, mengapa istriku selalu menggigil setelah mandi sebelum tidur? Itu jelas pertanda air malam beracun." Abu Nawas yang kebetulan lewat mendengar keributan itu, berhenti dan bertanya santai, "Apakah istrimu mandi dengan air atau dengan rasa marah?" Orang-orang tertawa, tapi Umar serius menjawab, "Tentu dengan air, Abu Nawas. Kau pikir aku tidak tahu bedanya?" Abu Nawas menatapnya dengan pandangan jenaka. "Aku tidak meragukan airnya, tapi aku curiga pada suasana hatinya. Coba ingat, apakah ia mandi karena ingin segar, atau karena kesal menunggu kau pulang dari kedai kopi?" Suasana pasar meledak dalam tawa. Umar menunduk malu, sementara Abu Nawas menepuk bahunya. "Tubuh manusia itu seperti bejana, Umar. Kalau bejananya panas oleh amarah lalu disiram air dingin, tentu saja pecah. Tapi kalau jiwanya tenang, air malam pun jadi penenang." Di antara kerumunan, seorang anak muda penasaran bertanya, "Jadi mandi malam boleh, Abu Nawas?" "Boleh, asal tahu caranya," jawabnya. "Jangan saat lapar, jangan ketika tubuh menggigil, dan jangan mandi dengan pikiran yang kacau. Kalau ingin segar, gunakan air hangat, keringkan badan sebelum tidur, dan ucapkan doa. Mandi itu bukan sekadar membersihkan tubuh, tapi juga membersihkan hati." Seorang penjual rempah menimpali, "Lalu mengapa banyak orang yang habis mandi malam jadi batuk?" Abu Nawas tersenyum, menatap para pedagang satu persatu, lalu berkata, "Karena mereka mengira air yang menyebabkan batuk, padahal yang membuatnya sakit adalah kebiasaan buruk yang disalahkan pada air. Mereka lupa makan, kurang tidur, dan sibuk memfitnah malam." Kata-katanya membuat pasar mendadak hening, lalu disusul gelak tawa yang panjang. Tapi di antara tawa itu, beberapa orang mulai berpikir. Mereka sadar bahwa selama ini banyak kebiasaan diwariskan tanpa alasan yang benar-benar mereka pahami. Sore menjelang, Abu Nawas mampir ke tepi sungai kecil tempat anak-anak bermain air. Salah satu anak kecil bertanya polos, "Abu Nawas, kalau mandi malam tak apa, berarti boleh juga mandi tengah malam?" "Boleh," jawabnya sambil tersenyum. "Asal tidak mengganggu orang tidur dan tidak berisik seperti kodok." Anak-anak tertawa terpingkal-pingkal, sementara Abu Nawas menatap air sungai yang memantulkan langit jingga. Ia lalu berkata pelan seolah berbicara pada dirinya sendiri, "Aneh ya, manusia begitu takut pada malam, padahal Tuhan menciptakannya untuk istirahat, bukan untuk ditakuti. Bahkan air malam pun bisa jadi rahmat, kalau hati kita tidak penuh prasangka." Beberapa warga yang mendengar ucapannya hanya terdiam. Kata-kata itu terasa sederhana, tapi seperti menyentuh bagian terdalam dari logika dan hati mereka. Sejak hari itu, semakin banyak warga Baghdad yang mulai menimbang ulang apa yang dulu mereka anggap mutlak. Mereka belajar memisahkan antara petuah bijak dan mitos yang lahir dari ketakutan. Dan konon, di beberapa rumah di sudut kota, mulai terdengar suara air di malam hari, bukan karena orang melanggar nasihat leluhur, tapi karena mereka akhirnya berani berpikir dengan akalnya sendiri, setelah mendengar Abu Nawas menertawakan ketakutan dengan kebijaksanaan yang menyejukkan seperti air itu sendiri. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang kebiasaan baru warga Baghdad sampai juga ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Ia mendengar bahwa rakyatnya kini gemar mandi malam setelah terinspirasi oleh ucapan Abu Nawas. Beberapa pejabat istana mulai khawatir. "Baginda," kata salah satu penasihat, "rakyat terlalu percaya pada Abu Nawas. Kalau besok ia bilang tidur di atap rumah membuat awet muda, bisa-bisa semua orang memanjat genteng." Raja tersenyum kecil, lalu memerintahkan pengawal memanggil Abu Nawas. Ketika ia tiba di istana, Raja langsung bertanya, "Abu Nawas, benarkah karena ucapanmu kini seluruh Baghdad mandi malam?" Abu Nawas tertawa pelan. "Kalau benar begitu, berarti mereka sudah mulai berpikir sendiri, Baginda. Aku tidak menyuruh mereka mandi,
hanya menyuruh mereka berhenti takut. Raja mengangguk. Tapi para tabib gelisah. Mereka bilang kalau rakyat terlalu sering mandi malam, mereka bisa jatuh sakit. Apa pendapatmu? Abu Nawas menatap raja dengan senyum licik. Kalau benar begitu, biarkan saja para tabib itu bekerja lebih giat. Dengan begitu, ekonomi kerajaan akan berputar lebih cepat. Raja tak kuasa menahan tawa. Kau ini benar-benar lidahmu lebih tajam dari pedang. Namun setelah tawa mereda, Abu Nawas berbicara dengan nada lembut. Baginda, aku tidak sedang melawan para tabib, tidak pula ingin membalikkan tradisi. Aku hanya ingin rakyat tidak memelihara ketakutan. Sebab, jika akal mereka dikurung oleh mitos, maka tubuh mereka akan sakit bahkan tanpa air, tanpa sebab. Raja terdiam cukup lama, lalu berdiri dan berjalan ke arah jendela istana yang menghadap sungai Tigris. Udara malam terasa sejuk. Kau benar, Abu Nawas. Orang yang takut berpikir lebih berbahaya daripada orang yang salah mandi. Abu Nawas tersenyum, lalu menunduk hormat. Air bisa membuat orang segar, tapi juga bisa menenggelamkan. Bedanya ada di cara kita memperlakukannya. Begitu pula dengan pengetahuan. Raja memandangnya lekat-lekat, lalu tertawa ringan. Baiklah, mulai malam ini, aku akan mandi sebelum tidur. Tapi hanya jika airnya tidak sedingin pandangan permaisuri saat aku lupa ulang tahunnya. Seluruh ruang istana meledak dengan tawa. Ketika malam turun, Abu Nawas berjalan pulang melewati lorong-lorong kota yang sunyi. Dari beberapa rumah terdengar suara air menetes, ada yang mencuci wajah, ada yang mandi sebelum beristirahat. Udara malam yang dulu dianggap berbahaya kini terasa menenangkan. Ia menatap ke langit, lalu berbisik pelan, manusia bukan diciptakan untuk takut pada malam, tapi untuk belajar darinya. Gelap itu bukan ancaman, hanya cara Tuhan mengingatkan kita untuk menyalakan cahaya di kepala. Dan di tengah kota Baghdad yang mulai tenang, suara azan malam terdengar samar, bersahut dengan gemericik air. Tidak ada yang mematikan, tidak ada yang menakutkan, hanya keseimbangan yang akhirnya dipahami. Abu Nawas bongkar mitos mandi malam yang selama ini ditakuti orang Baghdad. Suatu malam di musim panas yang lembab, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil menikmati udara malam. Tiba-tiba datanglah seorang tetangganya, seorang tabib kampung yang terkenal suka sop tahu, namanya Hakim Farhan. Wajahnya serius sekali, seperti hendak membahas perkara besar. Wahai Abu Nawas, katanya sambil menyapu janggutnya yang panjang, aku baru saja menegur anak muda di kampung ini karena mandi malam sebelum tidur. Itu perbuatan berbahaya. Bisa masuk angin, rematik, bahkan menyebabkan kematian mendadak. Abu Nawas tersenyum kecil. Apakah engkau melihat sendiri orang yang mati karena mandi malam, wahai tabib Farhan? Tidak, tapi itu kata orang-orang tua dulu. Air malam itu dingin, menusuk tulang. Tubuh manusia tidak diciptakan untuk diguyur air selepas matahari terbenam, jawabnya mantap. Abu Nawas lalu berdiri, masuk ke dalam rumah, dan kembali membawa seember air. Kalau begitu, katanya sambil tersenyum, izinkan aku membuktikan apakah air ini pembunuh atau penyelamat. Tabib Farhan mundur sedikit. Jangan bercanda, Abu Nawas. Kau bisa celaka. Namun Abu Nawas dengan tenang menyiramkan air itu ke seluruh tubuhnya. Lihatlah, aku masih hidup, bahkan lebih segar dari tadi. Ia tertawa kecil sambil mengeringkan diri dengan kain tipis. Tabib Farhan mendengus. Itu karena tubuhmu kuat. Tapi tidak semua orang seberuntung dirimu. Ada ilmu kedokteran yang mengatakan bahwa air malam mengandung hawa dingin jahat. Begitu. Abu Nawas mengangguk pura-pura serius. Boleh aku bertanya sedikit, tabib? Kalau hawa dingin itu jahat, apakah dia punya niat? Farhan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Ya, niat. Karena kalau dia bisa menyerang orang secara sengaja, berarti dia makhluk berakal. Mungkin dia perlu diadili di pengadilan kerajaan. Beberapa orang yang lewat berhenti dan tertawa kecil.
Tabib Farhan mulai gelisah, tapi Abu Nawas belum selesai. Dan lagi, lanjutnya, jika mandi malam berbahaya karena airnya dingin, maka bagaimana dengan orang-orang di negeri utara yang mandi pagi-pagi di air es? Harusnya seluruh penduduknya sudah jadi arwah, bukan? Orang-orang kampung mulai tertawa keras. Namun Abu Nawas tiba-tiba berbicara lebih lembut, dengan nada yang membuat semua orang diam. Tapi aku setuju, tidak semua orang cocok mandi malam. Kalau tubuh sedang lelah, lapar, atau suhu air terlalu dingin, tentu saja bisa sakit. Tapi itu bukan karena malamnya, melainkan karena ketidakseimbangan tubuh dan airnya. Sama seperti makan terlalu banyak pun bisa membahayakan, padahal nasi tidak bersalah. Tabib Farhan mulai menunduk, tapi Abu Nawas belum puas. Ia menambahkan satu kalimat lagi yang membuat semua orang berpikir. Kadang, kita bukan melawan penyakit, tapi melawan ketakutan yang diwariskan tanpa alasan. Orang dulu bilang mandi malam berbahaya karena zaman mereka belum ada air hangat, belum ada pengetahuan tentang suhu tubuh. Tapi sekarang kita punya ilmu. Maka, jangan jadikan mitos sebagai hukum, apalagi kalau hanya berdasarkan katanya-katanya. Tabib Farhan menarik napas panjang, lalu berkata lirih, jadi menurutmu, mandi malam tidak berbahaya? Abu Nawas tersenyum. Berbahaya kalau kau mandi sambil meminjam uang istrimu tanpa izin. Tapi kalau cuma mandi air hangat sebelum tidur, yang bahaya hanya rasa malasmu sendiri. Orang-orang kampung pun meledak dalam tawa. Sejak malam itu, berita tersebar di seluruh kota, Abu Nawas telah mengalahkan mitos dengan ember air dan logika. Dan konon, beberapa hari kemudian, Tabib Farhan terlihat diam-diam membeli tungku air panas, katanya, untuk meneliti lebih lanjut. Keesokan paginya, kabar tentang Abu Nawas mandi malam tanpa mati, sudah menyebar ke seluruh kota. Orang-orang pasar membicarakannya sambil tertawa, dan beberapa ibu rumah tangga mulai memberanikan diri mencuci piring setelah isya tanpa merasa bersalah. Tapi kabar itu akhirnya sampai ke telinga seorang cendekiawan terkenal dari Persia, Dr. Rahim Al-Farizi, yang kebetulan sedang berkunjung ke istana. Rahim adalah orang yang sangat logis, tapi juga sangat sombong dengan ilmunya. Ia mendengar cerita itu dan langsung berkata kepada Raja Harun Al-Rashid, Baginda, rakyatmu akan jadi bodoh kalau membiarkan Abu Nawas menentang tradisi dan petuah orang tua. Mandi malam itu jelas berbahaya bagi sistem tubuh manusia. Aku bisa buktikan secara ilmiah. Raja yang sudah lama tahu ulah Abu Nawas hanya tersenyum, kalau begitu, buktikanlah. Tapi kau juga harus bersedia mendengar pembelaan Abu Nawas sendiri. Sore itu, di hadapan para penasehat dan tabib istana, dua sosok yang terkenal cerdas berdiri berhadapan. Rahim membawa gulungan kertas berisi teori panjang, sementara Abu Nawas hanya membawa sebatang lilin, satu gayung air, dan sebuah cermin kecil. Rahim mulai berpidato panjang lebar. Menurut ilmu keseimbangan tubuh, suhu dingin di malam hari menyebabkan pembuluh darah menyempit. Air yang dingin mempercepat penurunan suhu inti tubuh. Karena itu, mandi malam adalah kesalahan besar bagi kesehatan manusia. Orang-orang bertepuk tangan. Raja mengangguk pelan. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum, menyalakan lilin kecilnya, lalu berkata tenang, Wahai Dr. Rahim, boleh aku bertanya? Kalau air dingin itu berbahaya karena membuat tubuh dingin, mengapa orang yang demam justru disarankan dikompres air dingin untuk menurunkan panasnya? Apakah kau ingin membunuh mereka juga? Ruangan mendadak hening. Rahim terdiam sebentar, lalu menjawab terbata, itu, beda kasus. Itu pengobatan sementara. Jadi air yang sama bisa berbahaya dan bisa menyembuhkan, tergantung bagaimana kita menggunakannya, tanya Abu Nawas lembut sambil menatap lilin yang menyala. Maka yang berbahaya bukan airnya, tapi ketidaktahuan manusianya, bukan. Orang-orang mulai berbisik, mengangguk-angguk. Rahim mencoba bangkit lagi, tapi, air malam membawa udara lembab yang bisa mengundang penyakit paru-paru. Abu Nawas tersenyum dan menaruh lilin di depan cermin kecil.
Lihatlah, doktor. Api di lilin ini panas, tapi bayangannya di cermin dingin. Apakah berarti pantulan itu bisa membakar? Tidak, tentu saja tidak. Begitu pula dengan udara malam, jawab Abu Nawas cepat. Yang dingin hanyalah sensasinya, bukan ancamannya. Kalau tubuhmu dijaga, makan cukup, dan mandi dengan air hangat, apa bahayanya? Bahkan bisa tidur lebih nyenyak. Tapi kalau kau makan sambil marah, atau mandi sambil takut, itulah penyakit sebenarnya, ketidakseimbangan antara pikiran dan tubuh. Raja Harun menahan senyum. Para penasehat berbisik kagum. Tapi Rahim belum menyerah. Tapi bagaimana dengan kata orang tua? Mereka sudah hidup ribuan tahun dengan pengalaman itu. Masa semua salah? Abu Nawas tertawa kecil. Justru itu masalahnya, wahai doktor. Orang dulu tidak salah, tapi cara kita menafsirkan ucapan mereka yang keliru. Mereka berkata jangan mandi malam karena dulu airnya dingin, tanpa pemanas, dan rumah penuh angin. Sekarang kita punya tungku, punya ilmu, punya pilihan. Kalau semua nasihat lama harus dipatuhi tanpa akal, maka kita harus kembali naik unta ke pasar, bukan? Raja tak tahan lagi, tertawa terbahak. Abu Nawas, kau benar-benar membuat ilmu terasa hidup. Rahim, aku harap mulai malam ini, engkau boleh mandi kapanpun kau mau, asalkan tidak mandi di air sumur istana tanpa izin. Semua orang tertawa. Tapi Rahim hanya menunduk, malu sekaligus kagum. Malam itu, Abu Nawas berjalan pulang sambil menatap langit. Di tangannya, cermin kecil masih memantulkan cahaya bintang. Ia bergumam, kadang yang berbahaya bukan malamnya, bukan airnya, tapi pikiran yang menolak untuk belajar ulang. Dan sejak hari itu, orang-orang di Baghdad punya pepatah baru. Jika ilmu berhenti di kata, katanya, maka akal berhenti di pintu kebodohan. Keesokan harinya, di pasar Baghdad, orang-orang masih membicarakan perdebatan Abu Nawas dan Dr. Rahim. Sebagian percaya Abu Nawas benar, sebagian lagi bersikeras bahwa mandi malam tetap pantang dilakukan. Hingga seorang pedagang kain bernama Umar ikut menyahut lantang di tengah keramaian, kalau mandi malam tak berbahaya, mengapa istriku selalu menggigil setelah mandi sebelum tidur? Itu jelas pertanda air malam beracun. Abu Nawas yang kebetulan lewat mendengar keributan itu, berhenti dan bertanya santai, apakah istrimu mandi dengan air atau dengan rasa marah? Orang-orang tertawa, tapi Umar serius menjawab, tentu dengan air, Abu Nawas. Kau pikir aku tidak tahu bedanya? Abu Nawas menatapnya dengan pandangan jenaka. Aku tidak meragukan airnya, tapi aku curiga pada suasana hatinya. Coba ingat, apakah ia mandi karena ingin segar, atau karena kesal menunggu kau pulang dari kedai kopi? Suasana pasar meledak dalam tawa, Umar menunduk malu, sementara Abu Nawas menepuk bahunya. Tubuh manusia itu seperti bejana, Umar. Kalau bejananya panas oleh amarah lalu disiram air dingin, tentu saja pecah. Tapi kalau jiwanya tenang, air malam pun jadi penenang. Di antara kerumunan, seorang anak muda penasaran bertanya, jadi mandi malam boleh, Abu Nawas? Boleh, asal tahu caranya, jawabnya. Jangan saat lapar, jangan ketika tubuh menggigil, dan jangan mandi dengan pikiran yang kacau. Kalau ingin segar, gunakan air hangat, keringkan badan sebelum tidur, dan ucapkan doa. Mandi itu bukan sekadar membersihkan tubuh, tapi juga membersihkan hati. Seorang penjual rempah menimpali, lalu mengapa banyak orang yang habis mandi malam jadi batuk? Abu Nawas tersenyum, menatap para pedagang satu persatu, lalu berkata, karena mereka mengira air yang menyebabkan batuk, padahal yang membuatnya sakit adalah kebiasaan buruk yang disalahkan pada air. Mereka lupa makan, kurang tidur, dan sibuk memfitnah malam. Kata-katanya membuat pasar mendadak hening, lalu disusul gelak tawa yang panjang. Tapi di antara tawa itu, beberapa orang mulai berpikir. Mereka sadar bahwa selama ini banyak kebiasaan diwariskan tanpa alasan yang benar-benar mereka pahami. Sore menjelang,
Abu Nawas mampir ke tepi sungai kecil tempat anak-anak bermain air. Salah satu anak kecil bertanya polos, "Abu Nawas, kalau mandi malam tak apa, berarti boleh juga mandi tengah malam?" "Boleh," jawabnya sambil tersenyum. "Asal tidak mengganggu orang tidur dan tidak berisik seperti kodok." Anak-anak tertawa terpingkal-pingkal, sementara Abu Nawas menatap air sungai yang memantulkan langit jingga. Ia lalu berkata pelan seolah berbicara pada dirinya sendiri, "Aneh ya, manusia begitu takut pada malam, padahal Tuhan menciptakannya untuk istirahat, bukan untuk ditakuti. Bahkan air malam pun bisa jadi rahmat, kalau hati kita tidak penuh prasangka." Beberapa warga yang mendengar ucapannya hanya terdiam. Kata-kata itu terasa sederhana, tapi seperti menyentuh bagian terdalam dari logika dan hati mereka. Sejak hari itu, semakin banyak warga Baghdad yang mulai menimbang ulang apa yang dulu mereka anggap mutlak. Mereka belajar memisahkan antara petuah bijak dan mitos yang lahir dari ketakutan. Dan konon, di beberapa rumah di sudut kota, mulai terdengar suara air di malam hari, bukan karena orang melanggar nasihat leluhur, tapi karena mereka akhirnya berani berpikir dengan akalnya sendiri, setelah mendengar Abu Nawas menertawakan ketakutan dengan kebijaksanaan yang menyejukkan seperti air itu sendiri. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang kebiasaan baru warga Baghdad sampai juga ke telinga Raja Harun al-Rashid. Ia mendengar bahwa rakyatnya kini gemar mandi malam setelah terinspirasi oleh ucapan Abu Nawas. Beberapa pejabat istana mulai khawatir. "Baginda," kata salah satu penasihat, "rakyat terlalu percaya pada Abu Nawas. Kalau besok ia bilang tidur di atap rumah membuat awet muda, bisa-bisa semua orang memanjat genteng." Raja tersenyum kecil, lalu memerintahkan pengawal memanggil Abu Nawas. Ketika ia tiba di istana, Raja langsung bertanya, "Abu Nawas, benarkah karena ucapanmu kini seluruh Baghdad mandi malam?" Abu Nawas tertawa pelan. "Kalau benar begitu, berarti mereka sudah mulai berpikir sendiri, Baginda. Aku tidak menyuruh mereka mandi, hanya menyuruh mereka berhenti takut." Raja mengangguk. Tapi para tabib gelisah. Mereka bilang kalau rakyat terlalu sering mandi malam, mereka bisa jatuh sakit. "Apa pendapatmu?" Abu Nawas menatap Raja dengan senyum licik. "Kalau benar begitu, biarkan saja para tabib itu bekerja lebih giat. Dengan begitu, ekonomi kerajaan akan berputar lebih cepat." Raja tak kuasa menahan tawa. "Kau ini benar-benar lidahmu lebih tajam dari pedang." Namun setelah tawa mereda, Abu Nawas berbicara dengan nada lembut. "Baginda, aku tidak sedang melawan para tabib, tidak pula ingin membalikkan tradisi. Aku hanya ingin rakyat tidak memelihara ketakutan. Sebab, jika akal mereka dikurung oleh mitos, maka tubuh mereka akan sakit bahkan tanpa air, tanpa sebab." Raja terdiam cukup lama, lalu berdiri dan berjalan ke arah jendela istana yang menghadap sungai Tigris. Udara malam terasa sejuk. "Kau benar, Abu Nawas. Orang yang takut berpikir lebih berbahaya daripada orang yang salah mandi." Abu Nawas tersenyum, lalu menunduk hormat. "Air bisa membuat orang segar, tapi juga bisa menenggelamkan. Bedanya ada di cara kita memperlakukannya. Begitu pula dengan pengetahuan." Raja memandangnya lekat-lekat, lalu tertawa ringan. "Baiklah, mulai malam ini, aku akan mandi sebelum tidur. Tapi hanya jika airnya tidak sedingin pandangan permaisuri saat aku lupa ulang tahunnya." Seluruh ruang istana meledak dengan tawa. Ketika malam turun, Abu Nawas berjalan pulang melewati lorong-lorong kota yang sunyi. Dari beberapa rumah terdengar suara air menetes, ada yang mencuci wajah, ada yang mandi sebelum beristirahat. Udara malam yang dulu dianggap berbahaya kini terasa menenangkan. Ia menatap ke langit, lalu berbisik pelan, "Manusia bukan diciptakan untuk takut pada malam, tapi untuk belajar darinya. Gelap itu bukan ancaman, hanya cara Tuhan mengingatkan kita untuk menyalakan cahaya di kepala." Dan di tengah kota Baghdad yang mulai tenang, suara azan malam terdengar samar, bersahut dengan gemericik air. Tidak ada yang mematikan, tidak ada yang menakutkan, hanya keseimbangan yang akhirnya dipahami.